Selamat pagi anak-anakku kelas 4 SD Negeri Ngulung Kulon yang Pak Guru sayangi. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi senam lantai ya. Materi senam lantai ini pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, khususnya kelas 4 di SD 1 Ngulung Kulon. Anak-anak, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas materinya yakni gerak keseimbangan. Jadi anak-anak, jika anak-anak sudah pernah melakukan kegiatan sehari-hari, pasti anak-anak juga pernah melakukan gerak keseimbangan. Salah satu contohnya ketika anak-anak itu berjalan di atas kayu, terus anak-anak meniti kayu itu, maka anak-anak secara otomatis akan melakukan gerak keseimbangan. Jadi untuk pelajaran kali ini tujuannya yaitu yang nomor 1, dengan mengamati media video pembelajaran YouTube dan gambar, siswa mampu memahami latihan gerak keseimbangan dalam senam lantai. Yang kedua, dengan mengamati praktik dalam media video pembelajaran YouTube, siswa mampu melakukan latihan gerak keseimbangan dalam senam lantai. Selanjutnya, anak perhatikan gambar pada tampilan di bawah ini. Yang pertama ada anak yang sedang tidur terlentang, terus kakinya dinaikkan, terus temannya memegang kakinya. Kalau anak perhatikan apa yang terjadi jika anak yang memegang kakinya itu melepaskan pegangannya, maka secara otomatis keseimbangannya akan berkurang. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yakni seperti gerakan yang diperagakan oleh kedua anak tersebut. Nah, gerak keseimbangan itu apa toh? Gerak keseimbangan adalah suatu gerakan yang bertitik tumpu terhadap satu bagian atau anggota tubuh sehingga tubuh tetap seimbang. Keseimbangan merupakan salah satu unsur pokok dalam senam lantai. Jadi keseimbangan itu adalah bagian dari senam lantai. Ya. Beberapa gerakan yang digunakan untuk melatih gerak keseimbangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, handstand. Ada yang tahu nggak handstand apa? Handstand itu kalau bahasa Inggris sudah tahu, pasti mirip-mirip ya. Sudah mengetahui, digabungkan ya. Hand itu apa artinya? Tangan. Stand itu berdiri, jadi berdiri dengan tangan. Seperti itu gambarnya ya. Ini jangan dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain ya. Kalau belum bisa, karena nanti bisa kepalanya membentur tanah. Berdirinya dengan tangan. Pasti anak-anak kelas 4 ini sudah pernah mencoba 1 atau 2 kali. Tapi kalau mencoba sendiri itu biasanya risikonya sangat tinggi. Yang kedua, untuk melatih keseimbangan, gerakannya adalah cup stand atau headstand. Diambil dari kata headstand. Head itu apa? Head itu kepala, hand sama head ya. Stand itu adalah berdiri, jadi berdiri dengan kepala. Biasanya berdiri dengan kaki, ini dibalik, berdirinya dengan kepala. Apa bisa Pak? Ya bisa. Seperti ini contohnya ya. Tuh kepalanya di di tangannya di bawahnya kepala. Yang ketiga adalah sikap lilin. Sikap lilin itu seperti gambar yang awal tadi, gambarnya seperti ini ya. Jadi berdiri dengan dua kaki diangkat ke atas, terlentang, kemudian ini ya, ini ada gambar anak terlentang dulu, kemudian kakinya dinaikkan seperti ini, tangannya memegang bokongnya ini, supaya kakinya ini tetap seimbang. Selanjutnya ya, ini akan kita bahas satu persatu ya. Dari handstand dulu, berdiri dengan satu tangan. Handstand atau berdiri dengan satu tangan. Handstand itu berdiri dengan kedua tangan. Handstand atau berdiri dengan kedua tangan adalah sikap berdiri tegak dan bertumpu pada kedua tangan. Gerakan ini berguna untuk melatih kekuatan otot tangan ya. Otot tangannya terlatih dan juga keseimbangan. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan handstand adalah latihan yang dilakukan di landasan yang keras akan berhasil baik daripada latihan dilakukan di landasan lunak.
Cara melakukan handstand adalah sebagai berikut. Nah, ini ada di bawah nanti ya caranya ya. Jadi anak-anak kalau melakukan handstand itu, kalau di tempat yang empuk atau lunak, kalau di kasur itu susah ya. Tapi kalau di tempat yang keras itu lebih enak, karena nanti kalau di kasur itu tangannya ke bawah jadi nggak bisa seimbang. Cara melakukannya ya, yang pertama sikap awalan berdiri tegak. Awalnya itu anak-anak berdiri, kemudian letakkan kedua tangan di matras. Ini disarankan pakai matras ya, supaya menghindari cedera. Bungkukkan tubuh ke depan ya, dibungkukkan ke depan. Perlahan-lahan pindahkan berat tubuh ke tangan. Jadi seperti berdiri itu diletakkan di tangan berat tubuhnya. Perlahan-lahan angkat kaki satu sejajar merapat. Setelah seimbang angkat kaki dua. Jadi satu-satu dulu, satu dulu baru dua. Pertahankan beberapa saat, kemudian salah satu kaki diturunkan menyusul kaki yang lain. Jadi supaya bagus itu berdiri dulu, pakai tangan ditahan sebentar, setelah itu nanti anak-anak lepaskan kakinya secara bergantian. Diakhiri dengan sikap berdiri tegak, kemudian diakhiri dengan berdiri tegak. Selanjutnya yakni latihan gerakan handstand ya. Anak-anak, kalau anak-anak langsung melakukan gerakan handstand itu biasanya agak kesusahan, tapi harus latihan dulu. Latihan seperti apa? Yang pertama, kalau punya teman seperti itu dipegang kakinya ya. Itu ada warna yang biru ini, warna yang biru ini adalah matras ya. Dipegang seperti ini, ada yang memegang. Megang ini perannya sangat penting kalau anak-anak belum bisa. Jadi ini membantu agar tubuhnya seimbang. Selanjutnya bisa dilaksanakan di dekat tembok. Mana tadi? Oh ini ya, ini ada tembok ya. Berdiri dengan tangan, terus belakangnya ada tembok. Selanjutnya ya, nih latihan handstand dengan bantuan teman. Nomor satu ini, keduanya latihan handstand dengan bersandar di dinding. Selanjutnya ya, kopstand atau headstand ya. Kopstand dan headstand adalah berdiri dengan kepala. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk melatih otot leher supaya lehernya kuat ya, seimbangan tubuh dan keberanian. Ini kalau anak-anak tidak berani ya, melatih juga keberanian supaya anak berani mencoba. Gerakan headstand dapat dilakukan dengan beberapa variasi. Cara melakukannya ya, sikap permulaan membungkuk bertumpu pada dahi dan tangan. Dahi dan tangan membentuk segitiga. Jadi tangannya dibantu untuk menapakkan kepalanya ya. Angkat tungkai ke atas satu persatu atau bersamaan untuk menjaga agar badan tidak terguling ke depan, panggul ke depan dan punggung membusur. Berakhir pada sikap badan tegak dan tungkai rapat lurus ke atas, ujung kaki lurus meruncing. Nah, yang selanjutnya adalah sikap lilin. Sikap lilin ini merupakan gerakan yang lebih mudah dibandingkan dari kedua yang tadi ya, untuk melatih keseimbangan. Jadi anak-anak cukup naikkan kaki, terus tangannya memegang bokong seperti lurus ke atas. Kalau bisa lurus sampai lurus itu berarti nilainya bagus kalau dinilai ya. Cara melakukannya seperti ini. Sikap awalan berbaring terlentang ya, terlentang, tangan di samping badan. Kemudian angkat kaki lurus ke atas seperti itu. Tangan memegang pinggang, angkat pinggang dengan tubuh bertumpu pada bahu. Kedua tangan menahan di belakang pinggang. Tahan beberapa saat. Nah, ini tahan beberapa saat. Ini biasanya dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru diturunkan seperti itu. Ulangi gerakan beberapa kali ya. Fungsi tangan untuk menyangga kaki dan fungsi agak dan punggung tetap lurus. Ini punggungnya yang ini ya, ini tetap lurus. Seperti itu. Anak ujung kaki lurus dan meruncing ya. Lurus, dan sebetulnya ini bisa diluruskan ke sini ya. Ini sebagai contoh saja yang lebih mudah. Gerakan lilin dengan bantuan teman memegang kaki saat melakukan gerakan. Jadi kalau anak-anak belum bisa, ini bisa dibantu temannya atau ayahnya dan lain sebagainya ya, seperti ini. Cara melakukan gerakan lilin dengan bantuan teman memegang kaki saat melakukan gerakan adalah sebagai berikut ya. Posisi awal, badan berbaring terlentang, kaki diluruskan rapat. Kedua kaki diangkat lurus ke atas, ujung kaki lurus meruncing. Pegang pinggul dengan kedua tangan. Nah, mintalah teman
untuk membantu memegang pergelangan kakimu selama beberapa saat ya. Nah ini contohnya ya, kayak tadi pegang ini untuk membantu supaya anak-anak tidak kesusahan. Sekarang yang terakhir adalah tugasnya ya. Nih tugasnya, silakan anak-anak melakukan sikap lilin. Jika belum bisa, minta tolonglah kepada orang tua untuk membantu dengan sopan ya. Dokumentasikan kegiatan dengan memvideo atau foto. Kirimkan video dengan foto ke WA Pak Asngari paling lambat pukul 22 nanti malam. Jadi anak-anak cukup saja melakukan satu gerakan yang paling mudah adalah sikap lilin ya. Sikap lilin itu yang kakinya di atas, nanti di video atau di foto dihitung ya. Kalau bisa 1 sampai 8 berarti bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang pas di atas, kakinya di atas ditahan itu di video, terus dikirimkan. Jadi videonya mulai dari yang berbaring dulu, diangkat, terus setelah itu ditahan, dan itu kembali lagi. Pak, saya nggak bisa. Kalau nggak bisa, sebisanya kakinya diangkat, nggak tinggi nggak apa-apa, rendah saja, boleh saja. Terus kalau nggak punya pakai data, apakah boleh memberikan foto? Boleh ya, ini atau foto atau video. Jadi yang dikirimkan itu boleh foto, boleh video, silahkan dipilih yang paling mudah. Kalau punya paket data ya dikirim video supaya Pak Asngari melihatnya, menilainya lebih mudah. Dan jangan lupa dikasih nama dan kelas supaya tidak tertukar dengan temannya, karena Pak Asngari belum kenal wajah-wajah anak-anak semua di rumah ya. Mungkin sekian dari Pak Asngari. Yang terakhir, anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, terapkan protokol kesehatan untuk menghindari virus corona ya. Jangan lupa di rumah berdoa supaya virusnya cepat hilang, karena kita kalau belajar dari rumah seperti ini tidak bisa bertatap muka, kalau menyampaikan susah ya. Semoga anak-anak di rumah tetap sehat dan nanti bisa bertemu kembali di waktu yang normal sesudah corona hilang dengan keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dari Pak Asngari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.